Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan topik yaitu literasi keuangan dan investasi. Apa sih itu literasi keuangan? Pada intinya literasi keuangan adalah bagaimana kita cekat dan terampil dalam mengelola kebutuhan keuangan dan tujuan keuangan kita. Mengapa sih literasi keuangan dan investasi penting bagi anak muda? Jadi pada dasarnya setiap orang akan menghadapi kebutuhan dan tantangan yang sama. Setiap dari kita nanti pasti punya penghasilan, punya pengeluaran, punya tujuan-tujuan, dan kebutuhan keuangan. Maka dari itu, literasi keuangan itu seperti kemampuan dan keterampilan hidup yang penting supaya anak muda bisa memiliki moto kehidupan yang baik. Sebenarnya anak muda harus mempunyai keinginan dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan dan lebih memahami produk-produk keuangan. Menjadi anak muda harus mempunyai kepribadian yang senang menabung dan lebih berani mengambil risiko. Itulah mengapa investasi dan literasi keuangan penting untuk anak muda. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Caranya adalah beli barang sesuai kebutuhan atau beli barang untuk diri sendiri, bukan karena lo happy, bukan karena mau impress orang lain. Fokus kepada penghasilan. Usahain kalau kita belanja sendirian, karena kalau sama teman bisa dihasut untuk mengeluarkan uang yang lebih. Bayar pajak dan donasi. Kalau kamu mempunyai uang yang banyak, kamu juga harus membayar pajak dan menjalankan sebagai warga negara yang baik. Dan juga harus berdonasi. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lain ketimbang membeli barang. Hindari kalau stres dikit belanja, hindari itu. Terpenting adalah bagaimana kamu bisa memaintainnya. Misalnya, stres di-maintain atau di-manage dengan meditasi atau ngobrol dengan teman. Jika kita membicarakan investasi yang baik, waktu adalah teman terbaik untuk investasi. Semakin lama kita berinvestasi, maka semakin besar nanti hasilnya. Apa saja sih bentuk-bentuk investasi yang tersedia? Kali ini saya memberikan contoh investasi yaitu emas dan properti. Dan tentu dua-duanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaannya pun juga sangat-sangat signifikan. Ketika kita ingin melakukan investasi, kita harus lebih paham dengan goals-nya atau dengan targetnya. Kali ini saya akan membahas kelebihan pertama dari investasi properti. Jika kita ingin investasi properti, ada 3 kelebihan yang menurut saya sangat bagus. Jika kita melihat sifat dari properti atau tanah atau bangunan atau rumah adalah sifat kelangkaannya. Makin dekat dengan laut, maka semakin langka karena lautnya terbatas. Semakin jauh dari laut, semakin luas. Jika kita mencari investasi yang misalnya masih dekat dengan laut tetapi murah, ini akan menjadi investasi tanah dan properti yang sangat-sangat baik karena udah pasti naik. Kelemahan dari investasi properti adalah ada biayanya banyak, biaya perawatan, yang kedua biaya pajak, dan yang ketiga, waktu menjualnya lebih panjang. Perbedaannya dengan emas juga ada kelebihan. Contohnya yang pertama adalah mudah dijual. Yang kedua relatif lebih murah. Dan emas ini bersifat seperti tabungan. Kita bisa mengumpulin emas bertahap dan pada akhirnya kita bisa menjual. Tetapi emas juga mempunyai kelemahan. Kelemahan emas yang pertama adalah penyimpanannya repot dan emas sangat-sangat rawan dengan pencurian. Ya, jadi
Itu kelebihan dan kekurangan dari dua investasi yang saya berikan tadi. Mungkin segini saja topik yang saya bawakan hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.